teman-teman boleh menambahkan tombol kembali. Jadi saya bisa tambahkan satu elemen A yang saya arahkan ke /user. Jadi nanti akan ada link kembali untuk menampilkan daftar list semuanya. Jadi saya klik register, kembali, begitu teman-teman. Kalau teman-teman ingin ada navigasi, silakan ditambahkan dengan melakukan include seperti di dalam data usernya. Saya serahkan semuanya ke teman-teman. Intinya ketika saya klik tombol submit, yang saya arahkan adalah ke /user, tapi dengan menggunakan metode post sesuai dengan routing yang sudah kita daftarkan. Berikut ini adalah routingnya, di mana pada saat URL-nya cocok, dia mengarahkan ke controller user, tapi metode store. Jadi kalau kalian lihat controller usernya di method store, saya akan melakukan sesuatu di sini. Jadi sekarang saya tidak akan melakukan respon data JSON, tapi yang saya lakukan adalah melakukan console log. Saya mau mendapatkan request.body. Harusnya ketika kita isi data user terus disubmit, maka data inputannya dicetak ke dalam terminal. Kalian boleh save, lalu jalankan kembali browsernya, pastikan terminalnya dijalankan, not mount index. Selanjutnya saya masukkan data usernya, namanya Baleno, emailnya seperti ini, lalu saya submit. Jadi kalau kamu lihat di dalam terminal akan ada hasil data dari formnya yang terdiri dari nama dan email. Sudah sesuai dengan apa yang kamu tuliskan. Name sama email itu tergantung atribut name yang kamu tulis. Sampai di sini sudah oke, cuma servernya menggantung. Kalian boleh reload kembali. Intinya kita sudah mendapatkan data formnya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kamu simpan data request body-nya ke dalam database. Tapi pada kasus ini, saya masih melakukan push data ke dalam array user. Jadi nulisnya seperti yang tadi, user.push, masukkan request body-nya. Jadi user data array, kita sambung dengan metode push dari JavaScript-nya, lalu masukin data request body-nya. Supaya kita bisa melihat user baru yang sudah kalian submit, kalian boleh lakukan console log kembali untuk menampilkan semua daftar objek usernya. Jadi setelah di push, tampilkan semuanya. Kita kembali ke browser, masukkan namanya, kemudian emailnya. Kalau sudah, langsung di send. Berikut ini adalah data usernya yang sudah kalian submit. Tapi kalau kamu lihat datanya, data baris yang ketiga, ID-nya masih null atau tidak kita deklarasikan, tidak kita tentukan. Supaya ID-nya random, kalian boleh buka tentang UID. Jadi di sini saya buka npm js.com, cari UID. Kalian bisa memanfaatkan fitur ini untuk mengenerate ID secara random. Di halaman ini sudah ada cara menginstalnya dan cara penggunaannya. Cukup sederhana caranya juga. Kalian tinggal install melalui npm. Kalian boleh copy, kita restart kembali servernya, Ctrl C, lalu kita paste. Tidak seperti ini, kita bisa tuliskan manual npm install UID, atau kalian bisa menggunakan alternatif lain karena banyak dependencies yang bisa kalian gunakan dalam hal mengenerate ID. Salah satunya ada nano ID. Caranya sama, tinggal import lalu jalankan fungsinya. Nanti kode yang kalian dapatkan seperti ini. Untuk UID, hasil outputnya seperti ini. Silakan pilih keduanya, kedua dependencies tersebut bisa kalian implementasikan di dalam aplikasi Express-nya. Silakan kalian enter, nanti npm akan mendownload dan memasukkan dependencies-nya ke dalam folder node modules.
tentu daftar package-nya akan dicatat di dalam package JSON seperti biasa. Versi yang kita gunakan adalah versi 8. Setelah kita berhasil menginstal UID, kalian boleh impor menggunakan metode require karena kita pakai konsep CommonJS. Tapi kalau untuk yang modul sintak, ini sintak modern, yaitu pakai keyword impor. Karena kita pakai Node.js, kita pakai metode require. Jadi di sini kalian bisa buat variabel konstan namanya UID, lalu require UID. Kita coba dulu cetak di sini UID dalam bentuk function seperti yang ada di dalam dokumentasinya. Saya coba dulu apakah berhasil. Di sini kalian boleh melakukan respon.n supaya browsernya tidak menggantung. Jadi saya hentikan proses responnya, saya jalankan kembali not mount index, saya enter, server is okay, tidak ada error, buka browsernya, refresh, registrasi, masukkan data, submit, UID is not function. Kita harus menggunakan ini, jadi kita sesuaikan saja sama dokumentasinya, lalu kita cetak fungsi UID versi 4. Kembali lagi, registrasi, masukkan data, nama dan email, kita submit, berhasil. Berikut ini adalah daftar UID hasil generate dependencies yang sudah kita install. Sampai di sini kita berhasil, servernya tidak menggantung atau tidak menunggu sampai respon itu selesai. Kita hentikan seperti ini juga boleh. Nah, berarti kita akan buat sebuah objek. Jadi user.push, masukkan objeknya. Objeknya itu sesuai dengan data user. Yang pertama terdapat ID. Kita deklarasikan satu persatu properti dari objek tersebut. Ada ID, name, terus pisahkan dengan koma. Berikutnya ada email. ID dapat dari UID versi 4. Kita langsung jalankan di sini. Namanya dapat dari request.body.name. Begitupun untuk emailnya, request.body.email. Saya langsung konsolok semua data usernya dan kita respon.n. Atau kalian bisa menjalankan respon.send. Terus tampilin semua usernya di sini. Jadi nanti tampil user semuanya bukan di dalam terminal, tapi di dalam browsernya. Sekarang kalian boleh buka browsernya, klik registrasi, tambahkan user, kemudian kita submit. Tidak ada hasil apa-apa. Di dalam terminal juga tidak muncul error. Saya akan coba konsolok dulu usernya, terus di sini kita end. Semoga berhasil. Kita coba restart dulu. Oke, starting not index. Kemudian kita buka lagi aplikasinya, registrasi, masukkan nama dan email, submit, berhasil. Berikut ini adalah daftar usernya yang sudah kita submit. Coba cara yang tadi, sepertinya server kita tadi macet, berhenti sejenak, mungkin lelah. Sudah diupdate, starting not index. Kita buka lagi, registrasi, submit, keren. Saya ucapkan selamat, kalian berhasil memasukkan data user baru ke dalam elemen array yang bentuknya objek. ID-nya pun sudah random berdasarkan generate UID.